Bab 1341. Begitu banyak orang berkumpul di depan mobil, yang langsung membawa rasa penindasan yang luar biasa. Mobil Bairentu dan Kui Mulang di depan mereka berhenti seketika, dan mobil tempat Lin Yu dan Hao Ningyuan juga buru-buru direm hingga berhenti. Massa yang bergejolak kembali maju, hampir semuanya mendekati mobil. Pengemudi dan Ani yang duduk di barisan depan menjadi gugup ketika melihat adegan ini, dan mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan kelompok itu. Tapi bisa mengenali nomor plat mereka secara sekilas menunjukkan bahwa orang-orang ini telah siap. Hao Ningyuan, yang masih tenang sekarang, mau tidak mau mengubah wajahnya saat melihat adegan ini. Dia berkata dengan sedikit ketakutan, "Bajingan ini, siapa mereka? Apa yang mereka coba lakukan?" Saat berbicara, Hao Ningyuan telah mengeluarkan telepon dan hendak memanggil polisi, tetapi dia baru saja mengeluarkan telepon. Lin Yu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menahannya, melihat keluar jendela dan berkata, "Paman Hao," di tengah kerumunan. Yang itu sepertinya Do Zongyong dan Do Lao. Hao Ningyuan buru-buru mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara itu, dan segera mengubah ekspresinya, dan berkata dengan heran, "Ah, ini Lao Do, bagaimana dia bisa bergaul dengan sekelompok orang ini?" Ketika mereka bingung, mereka melihat kerumunan di depan secara otomatis memberi jalan kepada Do Zongyong, dan kemudian Do Zongyong langsung pergi ke mobil, membungkuk, dan mengetuk jendela dengan ringan. Lin Yu buru-buru menurunkan kaca jendela mobil, dan berkata kepada Do Zongyong dengan ragu, "Lao Do, kenapa kamu di sini?" "Sampai jumpa." Do Zongyong berkata dengan serius dan keras. "Sampai jumpa." Lin Yu terkejut sesaat, memandang orang-orang di belakang Do Zongyong dengan heran, dan berkata dengan heran, "Lalu dia dan mereka juga datang untuk mengantarku." "Baik." Do Zongyong mengangguk dan menjelaskan, "Semua orang yang hadir adalah dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Kalian semua sore ini telah mendengar bahwa Anda akan pergi ke Amerika Serikat. Dia menghormati tindakan heroik Anda yang mengorbankan hidup seseorang, dan mulai secara spontan datang ke sini untuk melihat Anda di bandara." Saat dia berkata, dia mendesah pelan, dan berkata dengan malu, "Orang tuaku benar-benar tidak berguna, musim panas yang menjulang tinggi, ribuan tahun pengobatan Tiongkok, tetapi dia ingin kamu menjadi seorang pemuda di pundaknya." Jelas, Do Zongyong memiliki pemahaman menyeluruh tentang perjalanan Lin Yu ke Amerika Serikat. Dia tahu mengapa Lin Yu pergi ke Amerika Serikat dan waktu ketika Lin Yu pergi ke Amerika Serikat, jadi dia yang pertama menunggu Lin Yu di sini. Mendengar ini, Lin Yu buru-buru membuka pintu dan keluar dari mobil. Hao Ningyuan mengikuti dari belakangnya. Setelah keluar dari mobil, dia melirik semua orang, dan bertanya pada Do Zongyong dengan heran, "Lao Do, ini, orang-orang ini semua datang dengan sukarela." Faktanya, dialah yang memberitahu Do Zongyong bahwa Lin Yu akan pergi ke Amerika Serikat. Dia ingin Do Zongyong datang dan mengantar Lin Yu bersama-sama, tetapi dia tidak berharap Do Zong membawa begitu banyak orang. Ya, mereka datang secara spontan. "Saya memberitahu Asosiasi Medis China tentang kepergian Jiarong ke Amerika Serikat. Akibatnya, setelah melewati 10 atau 10 tahun, semakin banyak orang yang mengetahuinya." Do Zongyong mengangguk dan menghela nafas, "Kita tidak bisa membantu Presiden He, jadi kita hanya bisa datang untuk mengantar Presiden He pergi. Masih banyak orang dalam perjalanan ke sini." Dengan upaya pidatonya, banyak kendaraan berkumpul satu demi satu, dan orang-orang di dalam kendaraan segera bergabung dengan kerumunan setelah mereka turun, dan tim yang melihat mereka turun sekali lagi. "Presiden He, kami tahu bahwa kali ini Anda akan menyembuhkan Putri Habel dan menyelamatkan pengobatan Tiongkok. Presiden He, sekarang Asosiasi Medis Dunia sangat memusuhi kami. Anda masih bergerak maju, Anda hanya membuat kami begitu dikagumi, tidak ada tempat untuk menunjukkan diri. Presiden He, Anda harus memperhatikan keselamatan Anda kali ini. Kami berharap Anda kembali dengan selamat. Presiden He, Anda benar-benar panutan bagi generasi saya." Orang-orang di sekitarnya segera bergegas untuk mengagumi Lin Yu, dengan kegembiraan yang tak terkatakan dalam suaranya, dan wajahnya juga penuh hormat. Mereka sangat sadar akan risiko Lin Yu pergi ke sini, jadi mereka menghormati Lin Yu dari hati. Lin Yu melihat begitu banyak rekan praktisi pengobatan China yang mengantarnya.
Hatinya hangat dan gelisah. Dia melambai kepada semua orang, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berkata dengan ekspresi yang bermartabat, "Semua orang baik, saya benar-benar tidak ingin membalasnya, dan saya akan pergi ke sini. Saya harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan tinggi Anda. Tuan Ho, ini adalah 2 akar ginseng berusia 500 tahun dalam koleksi saya. Tolong bawakan. Saya memiliki Ganoderma lucidum yang bagus selama beberapa dekade. Tolong bawa bersama Tuan He juga. Ambergris superior leluhur, terimalah senyum Tuan He." Semua orang mengeluarkan bahan obat berharga yang mereka bawa satu demi satu. Lusinan kotak brokat yang dibuat dengan indah diangkat di atas kepala mereka dan diayunkan dengan penuh semangat ke arah Lin Yu. Jelas, orang-orang ini ingin memberi sedikit perhatian pada Lin Yu. Memaksa. "Terima kasih teman-teman, saya tidak mau bahan obatnya, saya sudah punya, ya." Ketika Lin Yu melihat pemandangan ini, hatinya menjadi semakin tergerak. Matanya tidak bisa menahan sedikit lembab, menggerakkan kepalanya tinggi-tinggi dan menjauh dari semua orang. "Jiarong, ini adalah hati semua orang, jadi terimalah." Do Zongyong Chong Lin Yu membujuk, "Mungkin Anda pernah menggunakannya di luar negeri, dan ini bisa dianggap sebagai kontribusi kami untuk pengobatan Tiongkok." Melihat dia mengatakan ini, Lin Yu menghela nafas ringan, dan tanpa membuang waktu, meminta Bai Rentu untuk mengumpulkan semua kotak brokat yang dipegang oleh kerumunan. "Terima kasih semua, terima kasih semua." Lin Yu mengangkat kepalanya lagi, meneriaki kerumunan dengan emosi, "Semua orang di sini, saya pasti tidak lebih lemah dari yang lain. Jiarong, kamu harus memperhatikan keselamatan saat pergi kali ini." Do Zongyong meraih tangan Lin Yu, ekspresinya khawatir, dan dengan hati-hati memberitahu Lin Yu beberapa kata. Dan semua orang di sekitarnya juga datang untuk mengingatkan Lin Yu untuk melindungi dirinya sendiri. "Pak He, sudah larut, saatnya naik pesawat." Melihat waktu yang hampir habis saat ini, Bai Rentu dengan cepat mengingatkan Lin Yu. "Ayo, biarkan semua orang membiarkan dia tumbuh menjadi bandara." Do Zongyong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berteriak pada kerumunan, dan kemudian kerumunan itu dengan sukarela memisahkan jalan. Untuk mengagumi sikap Lin Yu, banyak orang secara otomatis berbaris dalam antrian panjang, yang membuat jalan yang terputus oleh tembok manusia ini tampak sangat sempit dan panjang. Lin Yu Chong semua orang menundukkan kepala mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, kemudian ekspresi mereka ngeri, dan kemudian di sepanjang jalan yang panjang, langsung menuju ke bandara di depannya. Setelah dia lewat, kerumunan di belakang secara otomatis akan berkumpul untuk menindaklanjuti. Jadi ketika dia berjalan ke gerbang bandara, kerumunan sudah berkumpul, dan sekelompok orang gelap mengikuti di belakangnya, beberapa dengan wajah manusia. Itu penuh dengan pemujaan, wajah beberapa orang penuh dengan martabat, dan beberapa wajah orang yang penuh keengganan. "Semuanya, silakan kembali." Lin Yu berjalan ke pintu gerbang bandara, berbalik dan memberikan suara terima kasih kepada semua orang, lalu berbalik bersama Ani, Bai Rentu dan Kui Mulang dan berjalan menuju terminal. "Presiden He, hati-hati." Semua orang berteriak keras di punggung Lin Yu. Mendengar kata-kata semua orang, Lin Yu berhenti di kakinya, tidak berbalik, ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara penuh semangat, "Huangsha mengenakan baju besi emas dalam pertempuran, dan aku tidak akan mengembalikannya tanpa menghancurkan Lulan." Setelah berbicara, dia melangkah maju lagi.